Selamat pagi anak-anak, apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat dan masih tetap semangat untuk belajar. Baik, untuk kali ini kita akan belajar lagi tentang perkembangbiakan tumbuhan secara generatif di bagian kedua. Nah, pokok bahasannya yaitu adalah tentang proses penyerbukan dan jenis-jenis penyerbukan pada tumbuhan. Seperti apa saja ya proses penyerbukan tersebut dan jenis-jenisnya? Mari kita pelajari bersama. Baik, materi kita adalah tentang penyerbukan. Nah, apakah penyerbukan itu? Penyerbukan adalah peristiwa jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Nah, penyerbukan berdasarkan asal serbuk sarinya itu dapat dibedakan menjadi 4. Apa saja? Ada penyerbukan sendiri, ada penyerbukan tetangga, penyerbukan silang, dan bastar. Nah, kita akan bahas satu persatu tentang proses penyerbukan tersebut. Kita mulai dari yang pertama, yaitu adalah penyerbukan sendiri atau disebut dengan autogami. Adalah penyerbukan yang terjadi apabila serbuk sari jatuh di kepala putik bunga itu sendiri. Jadi bisa kalian lihat pada gambar sebelah. Yang kedua adalah penyerbukan tetangga atau disebut dengan geitonogami. Terjadi apabila serbuk sari dari suatu bunga jatuh di kepala putik bunga lain yang masih dalam satu tumbuhan. Nah, seperti ini ya contoh penyerbukan tetangga. Yang ketiga adalah penyerbukan silang atau disebut dengan allogami. Nah, penyerbukan silang ini terjadi apabila serbuk sari dari suatu bunga jatuh di kepala putik bunga lain, beda tumbuhan, tetapi masih dalam satu jenis. Nah, jadi contohnya itu pada 2 tanaman. Yang keempat adalah penyerbukan bastar. Nah, penyerbukan bastar ini terjadi apabila serbuk sari suatu bunga jatuh di kepala putik bunga yang berasal dari tumbuhan yang berbeda jenis. Jadi sudah beda jenisnya ya. Nah, ini yang disebut dengan penyerbukan bastar atau sering disebut hibridogami. Nah, itu penyerbukan berdasarkan asal sarinya. Selanjutnya, penyerbukan berdasarkan atas perantaranya itu juga dapat dibedakan menjadi 4. Apa saja ya? Yang pertama ada penyerbukan yang dibantu oleh angin, ada yang dibantu oleh hewan, bisa dibantu oleh air, dan dibantu oleh manusia. Baik, bagaimana ciri-ciri setiap tumbuhan yang dibantu oleh perantara yang berbeda-beda tersebut? Kita mulai dari yang pertama, yang dibantu oleh angin, atau disebut juga dengan anemogami. Nah, ciri-ciri tumbuhannya, yang pertama, mahkota bunga berukuran kecil, tidak memiliki kelenjar madu, kemudian serbuk sari kering, ringan, dan banyak, di mana contohnya adalah pada padi, jagung, gandum, dan rerumputan. Selanjutnya yang kedua, itulah dibantu oleh hewan atau disebut zoidiogami. Nah, hewan yang berperan dalam penyerbukan itu banyak. Salah satunya adalah bisa dibantu oleh burung yang disebut dengan ornitogami. Selanjutnya yang kedua ada dibantu oleh serangga atau entomogami. Yang ketiga dibantu oleh siput malakogami. Dan yang terakhir adalah dibantu oleh kelelawar atau keropterogami. Apa saja ciri-ciri tumbuhan yang penyerbukan dibantu oleh hewan? Yang pertama, warna bunga menarik. Selanjutnya, mahkota bunganya besar. Dan yang ketiga, bunga berbau harum dan memiliki kelenjar nektar. Nah, itulah ciri-ciri dari penyerbukan yang dibantu oleh hewan. Yang ketiga adalah yang dibantu oleh air atau disebut hidrogami. Nah, ciri tumbuhannya biasanya bunga terendam di dalam air.
Nah, contohnya seperti hidrilla, kemudian ada tumbuhan lamun. Yang keempat, penyerbukan yang dibantu oleh manusia atau disebut antropogami. Nah, di mana yang dibantu oleh manusia ini memiliki ciri-ciri. Yang pertama, serbuk sari dan kepala putik tidak dalam satu duduk bunga atau bunga tunggal. Yang kedua, kepala putik tertutup sehingga kepala putik tidak dapat masuk dan harus dibuka terlebih dahulu. Yang ketiga, serbuk sarinya sulit rontok. Nah, jenis tumbuhannya ada vanili, salak, dan labu botol. Nah, itulah jenis-jenis penyerbukan yang dibantu oleh manusia. Selanjutnya, sebagai tugas kalian, itu adalah kalian membuat mind map atau peta pikiran tentang jenis-jenis penyerbukan tersebut. Nah, bagaimana caranya? Langkah-langkahnya Ibu sudah tuliskan di Google Classroom. Nah, demikianlah pertemuan kita kali ini, yaitu tentang materi perkembangbiakan tumbuhan secara generatif sudah selesai kita bahas. Nah, untuk pertemuan selanjutnya, minggu depan, kita akan membahas tentang perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Jangan lupa selalu pelajari dengan baik materinya, dan sampai jumpa.